cara berpikir masyarakat tentang kecukupan hidup dan finansial dan ekonomi hari ini, itu disebut market ekonomi. Pertama, kelangkaan. Di dunia ini, sumber daya itu nggak cukup untuk semua orang. Kedua, kompetisi. Kalau gua menang, lu harus kalah. Yang ketiga, transaksi. Kalau gua kasih sesuatu, ya lu harus kasih sesuatu juga ke gua. Yang terakhir, akumulasi. Semakin banyak yang gue punya, hidup gue akan lebih baik. Robin Wall Kimmerer, dia nawarin satu konsep yang namanya give economy. Ngerti rasa cukup. Gue cuman akan kumpulin apa yang gue butuhin, karena besok pasti ada lagi. Lu bayangin, lu lagi jalan-jalan ke hutan. Di hutan itu lu ketemu pohon apel. Di pohon itu ada 20 buah apel dan lu gak ngelihat pohon lain di situ. Apa yang bakal lu lakuin? Lu pasti petik semuanya, lu bawa ke rumah lu simpen. Lu takut kalau lu cuma ambil satu, nanti sisa 19-nya diambil orang lain. Tapi sekarang bayangin, kalau lu bawa 20-20-nya ke rumah dan lu hidup sendirian, ternyata lu cuma kemakan 10-10-nya busuk. Tapi tetap lu rela gak bagi ke orang karena lu tetap takut gimana kalau gua kurang. Di sisi lain, saat lu datang ke sebuah kebun di hutan lah gitu, hutan. Pohon apelnya ada 2000 pohon. Dan setiap pohon itu ada ratusan buah. Lu bakal ambil berapa banyak? Secukupnya. Kenapa? Karena lu tahu, gue gak usah ambil banyak-banyak. Besok pasti masih ada. Gila, ini banyak banget gitu. Semua orang ambil semua juga pasti masih cukup. Lu tahu gak? Ekonomi hari ini, cara berpikir masyarakat tentang kecukupan hidup dan finansial dan ekonomi hari ini, itu disebut market ekonomi. Market ekonomi itu bergantung pada 4 pola pikir. Pertama, disebut kelangkaan. Pola pikirnya adalah, di dunia ini sumber daya itu gak cukup untuk semua orang. Kita ini overpopulasi. Jadi kalau lu mau, lu harus ambil sekarang sebanyak-banyaknya, karena ini gak cukup buat semua orang. Makanya, lucunya di Amerika Serikat, setiap kali pengen krisis, apa duluan yang habis? Tisu toilet. Kenapa? Padahal kalau mereka nggak rush, nggak panic buying, cukup buat semua orang. Jumlahnya sebenarnya cukup buat semua orang, tapi saat pada panic buying, jadi pada nggak cukup. Dan gara-gara satu panic buying, memicu orang lagi jadi panic buying. Wah, katanya krisis. Tiba-tiba, ayo borong. Akhirnya bener-bener krisis gara-gara pada ngeborong. Gimana nggak krisis? Sekarang, contoh nih, misalnya bayangin tidak ada krisis. Cuman ada hoax doang tentang krisis. Krisis, ayo sekarang semua borong minyak, beras, semua diborong, telur ya. Ini benar-benar bakal krisis. Hoax doang, tapi orang percaya. Segelintir orang mulai borongin. Kalau diborong harga jadi naik gak? Karena langka sekarang. Udah harga naik, barang dikit lagi. Yang tadinya gak mau ngeborong, ngelihat. Gila beneran abis lu. Lu kalau gak beli sekarang, gak borong sekarang, abis lu. Ini buktinya di Indomaret, Alfamart udah gak ada minyak nih. Beras udah gak ada. Ayo borong. Gelombang kedua mulai borong. Lama-lama bener-bener krisis. Karena gelombang ketiga, gelombang keempat yang belum sempat ngebeli. Lu butuh makan. Kagak ada beras, kagak ada minyak, kagak ada telur. Kagak ribut tuh. Ternyata, kalau lu berpikir, gua harus ngamanin diri gua dulu. Itu bakalan efek domino. Sampai akhirnya yang krisis tadi, yang terakhir gelombang keempat, gelombang kelima orang yang kayak gila gue belum beli. Akhirnya ngapain? Gue kemarin lihat itu orang kaya pada ngeborong. Kita jarah rumahnya. Lu lihat cuman dari hoax krisis jadi krisis beneran. Hanya karena kita berpikir barang ini bakal langka ke depan. Kedua, kompetisi. Kompetisi itu gini. Kalau gua menang, lu harus kalah. Karena di dunia ini cuma ada tentang menang dan kalah. Kalau lu menang, berarti gua yang kalah. Yang ketiga, transaksi. Artinya kalau gua kasih sesuatu, ya lu harus kasih sesuatu juga ke gua. Itu market ekonomi. Kalau gua kasih sesuatu, lu kasih sesuatu dong ke gua. Itu kan namanya transaksi. Masa gua kasih lu gak kasih gua? Yang terakhir, akumulasi. Gua harus punya lebih banyak. Semakin banyak yang gua punya, hidup gua akan lebih baik. Gua harus punya uang yang lebih banyak, mobil yang lebih banyak. Pokoknya semakin banyak hal yang gue punya akan lebih baik hidup gue. Itu market ekonomi. Itu tidak salah. Hanya saja ada satu orang profesor namanya Profesor Robin Wall Kimmerer. Dia nawarin satu konsep yang namanya give economy. Bukan market ekonomi. Give economy itu artinya
Ekonomi kelimpahan, mentalitas kelimpahan, abundance. Limpah itu artinya ini gelas, lu tuang jus jeruk, ampe luber, lu tuang terus, lu tuang terus, lu tuang terus. Itu kelimpahan tuh. Abundance mentality. Apa tuh prinsipnya? Satu, di dunia ini ada terlalu banyak hal baik, dan kalau semua orang ngambil hal baik itu masih cukup. Dua, supaya gua happy, lu harus happy. Karena kalau lu gak happy, nanti lu bikin gua gak happy. Kalau gua nimbun barang-barang sembako, lu gak happy. Nanti yang ada, lu ngejarah rumah gua gak happy. Supaya gua happy, lu harus happy. Pay it forward. Atau reciprocity. Gua ngebantu lu, kalau lu belum bisa balas gua gak apa-apa, tapi nanti kalau lu udah ada kekuatan, lu bantu orang lain. Pay it forward. Kalau gue bantu lu gak harus balas gue sekarang. Tapi nanti kalau lu kan dapat bantuan cuma-cuma, lu harusnya nanti kalau lu udah kuat, lu bantu orang lain dengan cuma-cuma. Jadi kita saling pay it forward. Give ekonomi itu ngerti rasa cukup. Artinya gue cuman akan kumpulin apa yang gue butuhin, karena besok pasti ada lagi. Kesusahan sehari, cukup sehari. Gue gak khawatir. Karena burung di udara, pencipta kasih makan. Masa gue manusia bekerja bertanggung jawab hidup gak dikasih makan? Lu tahu? Kalau lu cuman ngebantu orang saat lu nanti udah kaya, nanti bang gue bantu bang, lu gak akan pernah kaya. Karena lu gak akan pernah cukup. Tapi saat lu ngebantu orang lain, bermanfaat buat orang lain, lu tau gak yang pertama kali terbantu siapa? Diri lu sendiri. Kenapa? Karena saat lu bisa hidup walaupun lagi dalam kekurangan, tapi lu bantu orang lain. Bantu gak harus duit ya. Bantu lu bisa kasih waktu, kasih perhatian, kasih tenaga. Lu bantu orang lain, mungkin juga duit. Lu gak kaya-kaya banget, tapi lu bagi duit, bagi makanan ke orang lain. Lu gak kaya-kaya banget, lu juga lagi susah, tapi lu punya beras lebih dikit, lu kasih tetangga lu yang gak ada makanan. Lu tau gak? Mental lu langsung abundance, melimpah. Di otak lu gak bakal khawatir. Kenapa? Karena otak lu mikir, ya lu mah gak usah pusing. Tetangga lu yang miskin aja lu bantu, kita pasti berarti punya lebih. Kalau bisa bantu orang berarti pasti punya lebih. Buktinya, dari bulan lalu ngebantu tetangga, lu masih hidup gak? Hidup, gak kurang kan? Nah udah, lu tenang aja gak usah khawatir, lu pasti punya lebih. Itu abundance mentality. Saat lu ngebantu orang saat lu lagi susah, lu ngebantu diri lu sendiri. Karena supaya diri lu sendiri sadar bahwa tenang, gue masih punya lebih. Buktinya kemarin gue masih ngasih zakat ke anak yatim. Gue masih ngasih sedekah ke orang miskin. Gue masih kasih bantuan ke orang-orang yang gak ada uang. Gue gak bakal kekurangan. Karena kemarin aja gue masih bagi orang. Berarti gue bisa makan, gue hidup nih. Bagi orang aja gue hidup. Apalagi nanti ibarat kata gue gak bagi. Gak mungkin, gue sekarang udah banyak, punya banyak. Tapi kalau lu gak pernah berbagi, di otak lu selalu kurang. Gue kayak kurang deh, gue kayak kurang ini, gue kurang itu. Gue butuh lebih banyak ini, gue butuh lebih banyak itu. Jadi sekarang pertanyaannya adalah bukan gimana caranya lu bisa ngumpulin lebih banyak, tapi gimana caranya lu bisa jadi lebih banyak manfaat buat lebih banyak orang.